Selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar kuliah online lagi. Sebelumnya yang terhormat yaitu Pak Eko sebagai dosen pengampu penulisan jurnalistik, dan yang saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang akan menonton video presentasi saya nanti. Baik, perkenalkan, nama saya Imran Andrian. Saya dari semester 3, yaitu kelas A di mata kuliah penulisan jurnalistik. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu artikel. Langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini saya berdua mengerjakan tentang materi tentang artikel ini, dan yang satu lagi teman saya Yudi Sabjian Jamada. Baik, kita langsung masuk ke pengertian artikel. Apa itu artikel? Pastinya artikel itu, kalau menurut pendapat saya, pasti sebentuk tulisan yang mengandung informasi dan bisa dibacai oleh orang-orang lain atau diketahui oleh orang-orang lain. Oke, langsung saja kita masuk dengan pengertian artikel. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap. Nah, di sini ditulis artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Artikel ini ditulis oleh seorang jurnalistik lalu dipublikasikan melalui majalah, koran, dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, contoh yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari pastinya kebanyakan itu artikel sejarah, petualangan, dan penelitian. Intinya artikel itu adalah sebuah tulisan yang mengandung informasi terus dipublikasikan melalui koran, majalah. Oke, untuk itu kita masuk ke slide yang berikutnya. Pengertian artikel menurut para ahli. 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut KBBI. Artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa artikel itu adalah sebuah karya tulis yang ditulis secara lengkap dan padat. 2. Sumarinda. Menurut Sumarinda, artikel adalah suatu karya tulis lengkap berisi sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual, dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan
yang membaca ini menurut Sumarinda. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, menurut para ahli, artikel menurut Al-Alidi. Artikel ialah suatu tulisan yang ditulis seseorang atau orang-orang yang diselipin ilmu dengan pembahasan yang ditulis secara lengkap, lugas, dan tunas sehingga yang membaca dapat menemukan inti dari karya yang ditulis. Ini menurut Al-Ali, bahwa artikel itu memiliki ilmu disiplin dengan pembahasan yang lengkap, aktual, sehingga menjadi karangan tertulis. Ini menurut dari para ahli Al-Ali. Dan yang keempat yaitu dari Ensiklopedia Press Indonesia. Menurut media cetak ini, artikel suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Yang kelima, The American Dictionary. Menurut kamus di Amerika, artikel merupakan bagian dari tulisan notips dengan bentuk bebas, merupakan bagian penulisan seperti laporan esai. Ini menurut dari kamus Amerika. Oke, yang selanjutnya, Instill English Dictionary. Menurut kamus Inggris, artikel ialah suatu tulisan lengkap di dalam surat, kabar, koran, majalah, dan media cetak lainnya. Yang tujuh, Logam Fitment Office Dictionary. Menurutnya, artikel adalah suatu prosa notipsi dengan bentuk yang bisa merupakan bagian bebas dari suatu korban, majalah, dan media lainnya. Yang kedelapan, Webster New World Dictionary mengartikan artikel sebagai karya tulis non-fiksi yang umumnya ditulis secara singkat dengan lengkap seperti karangan berita yang khas dalam bentuk media cetak. Kita yang selanjutnya, dan yang ke-9, Webster's Candidate Dictionary mengartikan artikel sebagai suatu karangan, kritikan, catatan, reportase, manifest, pelajaran, putusan, dan survei. Dan yang 10, Penguin English Student Dictionary mengartikan artikel adalah suatu karangan yang tertulis untuk dipublikasikan dalam media cetak seperti majalah, koran, dan lainnya. Yang ke-11, Ryan Wallace mengartikan sebagai suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Dan yang ke-12 dari Andi Baso Mapatato mengartikan artikel sebagai karya tulis yang lengkap, tulisan notips, serta karangan tertulis yang memiliki panjang tidak menentu. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu penulisan artikel. Penulisan artikel adalah seseorang atau beberapa orang yang bertindak dalam authoring sebuah artikel. Penggabungan beberapa kata dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca sehingga
membuat pembaca merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Penulisan artikel bermacam-macam kriterianya, yaitu sebagai berikut. Yang satu, artikel buku. Tentunya kita selalu kalau di perpustakaan itu pasti adanya artikel buku dan penulisan artikel berita seperti di televisi itu sebelumnya itu udah dituliskan artikelnya. Dan yang ketiga, artikel marketing. Artikel marketing ini selalu ada di kantor-kantoran. Dan yang keempat, penulisan artikel online. Kebanyakan sekarang penulisan jurnalistik itu banyak membuat artikel online. Mengapa? Karena sekarang ini kebanyakan semuanya itu serba online. Dan penulisan artikel narasi. Dan yang keenam, penulisan artikel naskah. Dan inilah penulisan artikel, macam-macam penulisan artikel. Oke, kita lanjutkan slide yang selanjutnya. Ciri-ciri suatu artikel. Suatu karangan karya tulis bisa dikatakan sebagai suatu artikel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suatu karangan tulis itu bisa dikatakan sebagai suatu artikel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, dan inilah ciri-cirinya. Yang satu, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Pastinya di dalam penulisan artikel itu pasti memiliki penulisan yang singkat, sesingkat-singkat mungkin, dan padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Dan itu adalah termasuk ciri-ciri artikel. Sumbernya, yang kedua, sumbernya dari fakta yang ada. Tapi kebanyakan penulisan jurnalistik sekarang ini membuat artikel itu kadang kebanyakan opini dari fakta. Entah mengapa, mungkin lebih enak lagi karena membuat opini, mungkin lebih enak lagi membuat artikel berbentuk opini daripada fakta, karena opini ini kan bisa mengarang-arang artikel. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Bersifat aktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Oke. Yang keempat, original dan bukan copy with writing. Tapi sampai sekarang ini kebanyakan lumayan tidak ada yang copywriting, cuman beberapa pasti ada yang membuat artikel. Yang kelima, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Isi yang disampaikan sesuai dengan fakta ini tergantung penulisan jurnalistiknya lagi, yang menulisnya bisa dapat dari narasumber, bisa juga dari pemikiran dia sendiri. Dan yang keenam, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah, perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal-hal lainnya. Artikel itu banyak bisa dibuat artikel yang dari yang poin ke-6 ini, berbentuk perjalanan, tokoh-tokoh kisah, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Intinya yang bisa dijadikan artikel ini yaitu berbentuk informasi penting atau tidak penting dan informasi yang unik, berbagai informasi, dan itu bisa dijadikan artikel. Dan yang ketujuh, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Jika kita membuat artikel itu, tentunya kita harus bagaimana si pembaca terus membaca artikel ini, atau bagaimana kita membuat semenarik mungkin artikel kita ini biar dibaca oleh publik yang lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Manfaat artikel. Berikut ini adalah terdapat beberapa manfaat artikel antara lain. Manfaat.
Tentunya artikel ini pasti memiliki manfaat. Contohnya kita minum air aja pasti manfaatnya untuk apa? Untuk menghilangkan haus. Dan begitu juga artikel. Yang pertama, manfaat itu sebagai sarana mengkomunikasikan ide-ide penulis kepada publik. Tentunya pasti mengkomunikasikan ide-ide penulis kepada publik. Tentunya dia pasti memberi informasi penting, ide-ide untuk dipublikasikan ke publik. Yang kedua, sebagai sarana penerbitan pemikiran ilmiah dalam jurnal ilmiah. Dan yang ketiga, mendukung penulis untuk berpikir secara sistematis dan mempraktikkan pengguna bahasa dengan benar dan teratur. Dan yang keempat, membantu penulis memahami tujuan penulis sehingga mereka diharapkan memiliki keterampilan menulis artikel. Dan yang kelima, cara menjelaskan atau mendiskusikan suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Dan yang keenam, berikan efek akademis penulisan artikel. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Jenis-jenis artikel. Itu artikel praktis. Apa itu artikel praktis? Baik, saya akan membaca slide ini. Artikel praktis adalah tulisan yang berisi petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu, how to. Misalnya petunjuk cara berselancar di internet, cara merawat tanaman bonsai, memagang kue supaya tidak gosong, kiat ramping dan cantik dalam 2 minggu, cara mudah belajar matematika, dan lain sebagainya. Tema yang dia angkat bisa tentang apa saja yang kita ketahui. Artikel praktis biasanya ditulis dengan menggunakan pola kronologis, artinya pesan disusun berdasarkan urutan waktu dan tahapan pekerjaan. Nah, di sini bentuk-bentuk artikel praktis seperti cara merawat tanaman bonsai. Artikel praktis ini lebih tepat lagi yaitu seperti memberi tutorial, lebih kurangnya seperti itu artikel praktis. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Contoh artikel praktis. Cara membuat lilin dari minyak bekas. Setiap kali mati lampu, rasanya ingin marah dan ingin sekali memaki-maki. Sementara itu tidak ada yang persediaan lilin, senter, lampu darurat, dan yang lain digunakan. Nah, sekarang saya akan memberikan solusi yang sederhana dengan memanfaatkan minyak goreng bekas untuk membuat lilin atau lampu emergensi. Jika kalian ada minyak goreng bekas yang tidak terpakai, jangan langsung dibuang, karena minyak goreng bekas tersebut akan kita manfaatkan untuk membuat lilin. Langsung saja. Cara yang pertama, kita harus menyiapkan dulu air, kemudian minyak goreng bekas atau baru juga bisa, lalu pewarna boleh dipakai warna apa saja sesuai keinginan kalian. Jika dibutuhkan gunanya untuk mempercantik warna airnya. Kemudian disulap muka atau wajah dan tutup botol pop is. Lanjut ke contoh yang tadi. Cara membuat, masukkan air ke dalam gelas ini setengah gelas saja. Kemudian beri pewarna ke dalam air, lalu aduk agar warna berubah. Masukkan minyak goreng bekas ke dalam gelas tadi secara perlahan, jangan terlalu banyak. Lalu ambil tisu sedikit, lalu buat seperti sumbu dan lubangi bagian tengah dari tutup botol pop is tersebut, dan masukkanlah sumbu tisu tadi ke tengah tutup botolnya. Kemudian masukkan ke dalam gelas tadi dan hidupkan sumbu dengan korek mancis
Hasil lilin dari minyak bekas pun siap untuk menerangi malam gelap kalian. Minyak goreng bekas ini juga tidak hanya dibuat sebuah lilin, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk pengganti oli dan mengolesi pada barang-barang yang berkarat, misalnya pada rantai motor, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang sering mengalami mati lampu dan tidak punya persediaan lilin dan alat penerangan lainnya, cara di atas mungkin dapat membantu kalian. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Nah, intinya artikel praktis ini itu seperti memberi tutorial sekaligus memberi ide bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi judul artikel praktis itu. Intinya itu menjelaskan manfaat atau informasi yang menjadikan judul artikel praktis itu. Oke. Sekian dari penjelasan presentasi kelompok saya. Mungkin dari penjelasan presentasi saya ini pastinya ada yang tidak mengerti atau kurang paham dengan penjelasan saya. Mungkin karena saya ini entah menjelasnya selalu cepat atau bagaimana, dan bisa ditanyakan di nantinya presentasi ini saya upload ke YouTube, dan jika ada yang kurang mengerti bisa di komen di YouTube. Sekian dari saya dan selamat pagi, dan saya ucapkan terima kasih.